Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Matan Nughiyah wa Taqrib dan sekaligus syarahnya, yaitu kitab Fathul Qarib. Sampai kepada bab tentang fardu-fardunya wudu. Tapi sebelumnya kami ingatkan ya, untuk yang nonton di channel Al-Muallim Center, tolong dibantu untuk subscribe dan sekaligus bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan Allah membalas ya sebagai niat ta'allum dan ta'lim, niat belajar dan mengajar, lihat thalabul ilmi lillahi ta'ala, untuk syiar Islamiyah, dakwah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ay artinya hadza bermula ini, faslun yaitu satu pasal, fi furudil wudu'i, di dalam fardu-fardunya wudu, fardu-fardunya wudu, wa sunani, dan dalam sunnah-sunnahnya wudu. Fardun itu di dalam mazhab kita ya sama dengan ruknun, sama dengan wajibun. Fardun, rukun dan wajibun itu sama. Wajib, fardu, rukun, kecuali dalam bab haji yang berbeda. Wajibul haji dan furudul haji atau arkanul haji itu beda. Itu mazhab kita. Tapi kalau mazhab lain seperti mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, nanti kalau kita sudah belajar usul fikih, maka bermakna beda antara fardu dengan wajib, fardu dengan wajib. Lafadz furudun di situ adalah jamak dari fardun. Fardun jamaknya furudun, bisa dijamakkan lagi, bisa, yaitu faraidu. Sigat muntahal jumu', ya penghabisan jamak. Faraidu sudah ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Baik, kita lanjutkan. Fi furudil wudu'i, di dalam beberapa fardunya wudu, wa sunani, dan di dalam beberapa sunnah-sunnahnya wudu. Wa furudul wudu'i, wawunya istinafiyah, enggak usah kita artikan. Wa furudul wudu'i, bermula beberapa fardunya wudu, sittatu asya'a, yaitu 6 beberapa sesuatu. Asya'a kita maknanya sesuatu karena memang jamaknya dari syai'un. Syai'un asya', syai'un sesuatu. Asya'a itu isim ghair munsharif yang tidak bisa menerima tanwin ya. Karena apa alasannya? Alif mamdudah. Asya'a itu aslinya ya alif hamzah. Alifnya 2 kali, kemudian dijadikan satu dengan tanda panjang ya. Makanya dia isim ghair munsharif. Sittatu asya'a, yaitu 6 beberapa sesuatu. An-niyatu menjadi batal. An-niyatu wujudnya niat inda ghuslil wajhi, tatkala membasuh wajah. Ingat, kalau ghuslun ghinnya di fathah maknanya membasuh, tapi kalau ghinnya di dhamma ghus maknanya mandi. Ghuslun mandi, ghuslun membasuh. An-niyatu yang pertama wujudnya niat inda ghuslil wajhi, tatkala membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi, dan yang kedua wujudnya membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini, dan wujudnya membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kepada 2 siku. Kemudian yang keempat wa mashu ba'di ra'si, dan wujudnya mengusap sebagian kepala. Mashun itu mengusap, bukan membasuh. Mengusap apa bedanya dengan membasuh? Kalau membasuh itu harus airnya mengalir, walaupun itu sedikit mengalir, tapi kalau mengusap harus basah saja, tidak harus mengalir airnya. Kemudian yang kelima wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu wujudnya membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kepada 2 mata kaki. Nah ini ya, fardu yang kelima menggunakan kata-kata ghuslul lagi, yaitu membasuh bukan mengusap. Yang keenam wa tartibu, wujudnya tertib atau urut, berurutan, alama atas sesuatu karena yang telah menyebutkan oleh kami, kata musannif, hu pada dia ma. Artinya tertib urut itu ya mulai dari pertama ya niat, kemudian basuh wajah bersamaan, tetapi ini kemudian seterusnya sampai kepada kaki. Itu namanya tertib. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan tentang syarahnya Fathul Qarib. Faslun fi furudil wudu'i, ay hadza faslun, ay artinya hadza bermula ini, faslun yaitu pasal, satu pasal, fi furudil wudu'i, di dalam menjelaskan beberapa fardunya wudu. Wa huwa bermula dia lafadz wudu, kembali kepada lafadz wudu saja, bi dhammil wawi, dengan dhammanya wawu. Wawunya di dhammah wudu, bukan wa. Fil asyhari, di dalam pendapat yang lebih masyhur, yang lebih terkenal. Ismun yaitu nama, ini menjadi khobarnya huwa.
Ismun yaitu nama lil fi'li untuk perbuatan atau pekerjaannya. Wa huwa bermula dia ismun lil fi'li al muradu yaitu yang dikehendaki atau yang diinginkan huna di sini. Wa bi fathil wawi dan dengan fathahnya wawu yaitu wadu, dibaca wadu bukan wudu tapi wadu. Ismun yaitu nama. Lima untuk sesuatu yutawaddu yang digunakan berwudu, bihi terhadap dengannya ma, yaitu apa? Airnya berarti. Kalau dibaca wadu itu air wudu. Wa istamilu dan mengandung atau mencakup al awalu oleh yang pertama yaitu wudu maksudnya ala furudin atas beberapa fardu wa sunanin dan atas beberapa sunnah. Wa dzakara dan menyebutkan al-musannifu oleh musannif al-furudha pada beberapa fardu fi qaulihi di dalam ucapannya atau perkataannya beliau musannif wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Sekali lagi isim ghair munsharif dia menjadi mudhafun ilaih majrur tapi dengan fathah. Wa furudul wudu'i bermula beberapa fardunya wudu sittatu asya'a yaitu 6 beberapa sesuatu. Ahaduha bermula salah satunya sittatu asya'a an-niyatu yaitu niat. Wa haqiqatuha wawunya istinafiyah lagi. Wa haqiqatuha bermula hakikatnya dia siapa niat? Syar'an itu mansubun ala nasil khafidnya dibaca nasab karena membuang huruf jar. Aslinya adalah fi syar'i, fi-nya dibuang, al-nya dibuang menjadi syar'an, dibaca nasab. Syar'an di dalam syariat, makna syariat, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'i yaitu menyengaja sesuatu. Muqtarinan dalam keadaan menjadi hal, dalam keadaan bersamaan atau bebarengan bi fi'lihi dengan perbuatannya syai'. Qasdun itu kita bisa maknai sengaja atau bermaksud. Maksud itu bahasa Arab aslinya. Maksudun itu kan sigot isim maf'ul. Jadi memaksudkan sesuatu muqtarinan yang dalam keadaan bersamaan atau berbarengan bifi'li dengan perbuatannya atau pekerjaannya. Fa in tarakha lalu jika jauh waktunya, tarakha itu jauh waktunya. Anhu darinya qasdu syai' ya wa in tarakha dan jika jauh oleh qasdu syai' kembali fa'ilnya tarakha itu qasdu syai' anhu darinya fi'l ya bi fi'lihi maksudnya summiya maka dinamai menjadi jawabnya in summiya maka dinamai terhadap dia tarakha qasdu syai' ya tarakha an fi'lihi azman maf'ul bih azman pada azm itu apa ya keinginan cita-cita belum niat itu saat itu qasdu syai' langsung. Kalau ini cuma keinginan, aku ingin wudu, ingin saja, aku ingin ngaji, ingin saja sampai selama-lamanya hanya ingin. Kemudian kita lanjutkan wa takunu dan ada an-niyatu oleh niat enda ghusli awwali juz'in yaitu tatkala membasuh awalnya bagian itu ada 4 lafaz yang tidak boleh diputus karena idhofah ya. Enda di situ dhorof ghuslin menjadi madhruf karena madhruf itu rumusnya harus menjadi mudhofun ilaih, enggak boleh ditanwin karena apa? Masih idhofah lagi. Awali juz'in yang terakhir juz'in. Inda ghusli awali juz'in yaitu tatkala membasuh awalnya bagian minal wajhi daripada wajah atau muka. Artinya muqtarinatan dalam keadaan bersamaan oleh dia niat. Saya ingatkan dibaca muqtarinatan sigot isim menggunakan sigot isim fa'il karena dul halnya adalah qasdu syai' kalau yang di atas tadi. Kalau ini halnya adalah aniyatu. Kalau dibaca muqtaronan dengan sigot isim maf'ul berarti dibarengkan. Ini sama dengan muqtaronatan misalnya. Yang dibarengkan berarti ada pelakunya yaitu orang. Kalau muqtarinan atau muqtarinatan dibaca menggunakan isim sigot isim fa'il maka kerentek dalam hatinya itulah qasdu syai'nya itu yang menjadi hal, yang memiliki dul hal ya. Muqtarinatan dalam keadaan bersamaan atau barengan oleh dia niat bidzalika dengan itu al juz'i wujudnya menjadi batal, wujudnya bagian.
La bi jami'ihi, tidak pada seluruhnya juz. Wala bima, dan tidak bima dengan sesuatu qablahu, di dalam sebelumnya juz. Wala bima, dan tidak dengan sesuatu ba'dahu, di dalam setelahnya dia juz. Fayanwi, lalu berniat, ya, lalu berniat al mutawaddi'u, oleh orang yang berwudu. Orang yang berwudunya disebut mutawaddi'. Fayanwi, lalu berniat al mutawaddi'u, oleh orang yang berwudu, inda ghuslima, yaitu tatkala membasuhnya sesuatu, dzukira, yang telah disebutkan terhadap dia raf'a hadatsin, pada niat mengangkat hadas. Jadi kalau raf'a saya artikan mengangkat, ya. Artinya mengangkat dari apa? Ya dari tubuhnya, dari badannya. Kalau izalah saya artikan menghilangkan. Kalau raf'a hadatsin, mengangkat. Fayanwi, saya ulang, fayanwi, maka berniat, lalu berniat oleh al-mutawaddi'u, ya, oleh orang yang berwudu, inda ghusli ma dzukira, tatkala membasuh sesuatu dzukira yang telah disebutkan terhadap raf'a hadatsin, menjadi maf'ul bihnya yanwi, pada mengangkat hadas, min ahdathi, dari beberapa hadasnya dia mutawaddi. Aw yanwi, atau niat oleh dia al-mutawaddi, istibahata muftaqirin, istibahata muftaqirin, pada kebolehannya ya orang yang membutuhkan, bukan orang, kepada kebolehannya yang membutuhkan, gitu ya, ila wudu'in, kepada wudu. Apa saja yang membutuhkan wudu itu? Ya sholat. Sholat kan butuh wudu. Menyentuh mushaf Al-Quran, ya butuh wudu. Berarti dia harus ayyanwiya istibahata muftaqirin ila wudu'in, gitu maksudnya. Aw yanwiya, atau niat oleh dia mutawaddi, fardhul wudu'i, pada fardunya wudu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, minimal nawaitu fardhul wudu'i li raf'il hadathi, gitu ya. Awil wudu'a, atau niat oleh dia mutawaddi al wudu'a, pada wudu faqat, maka saja. Kalau bahasa Jawa mongko bloko, maka saja. Awil taharata, atau niat oleh dia mutawaddi atau harata, pada bersuci, anil hadathi, dari hadas. Jadi boleh niat begini, nawaitul wudu'a, boleh. Nawaitu fardhul wudu'i, boleh. Niat nawaitu taharata, boleh, ya. Atau harata, pada bersuci, anil hadathi, dari hadas. Fa illam yakul, maka jika tidak mengatakan oleh dia mutawaddi anil hadathi, dari hadas, lam yasihha, maka tidak sah siapa? Oleh dia wudunya, lam yasihha wudu'uhu, atau lam yasihha al wudu'u. Tetapi ini maksudnya adalah niat dalam hati, ya, karena mahallun niyati al-qalbu, tempatnya niat itu hati. Adapun at-talaffudzu bin niyati, melafadzkan niat, mengucapkan niat, itu adalah sunnah, ya. Ya minimal orang yang niat wudu itu, ya untuk fardunya wudu harus niat wudu, atau menghilangkan hadas, tohara anil hadas, atau ya apalagi fardul wudu'i, kemudian al wudu'a atau harata, kemudian dia juga harus ada maksud niatnya menghilangkan atau mengangkat dari hadas. Wa idza nawa, apabila niat oleh al mutawaddi pada sesuatu yu'tabaru, yang telah diiktibarkan, yang telah dipelajari, min hadhihi, dari ini, an-niyati, wujudnya beberapa niat, wa syaraka, dan bersekutu bersama-sama oleh dia mutawaddi, ma'ahu, besertanya dia mutawaddi, niat wudu bersamanya, ma'ahu, bersamanya dia wudu, niat tangdzifin, pada niat kebersihan, au tabarrudin, atau pada niat supaya segar, tabarrud, supaya segar, sahha, maka sah wudu'uhu, oleh wudunya mutawaddi. Paham maksudnya? Jadi gini, kalau dia sudah niat nawaitul wudu'a li raf'i hadasil asghari, ya, misalnya minimal harus li raf'il hadathi, walaupun tidak ada al asghari juga enggak apa-apa, karena wudu itu kan memang untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Ya minimal nawaitul wudu'a li raf'il hadathi, ya lillahi ta'ala.
Kemudian boleh niat nawaitu furudul wudu'i li raf'il hadathi. Tidak harus menggunakan al-asghari ya, karena memang wudu itu ya untuk menghilangkan hadas kecil. Tidak bisa wudu itu untuk menghilangkan hadas besar, ya nggak bisa. Kemudian seandainya tanpa ada furdu, ya nggak apa-apa. Orang tadi sudah mengatakan nawaitul wudu a saja boleh asalkan ada li raf'il hadathi untuk mengangkat hadas ya. Bahkan kalau dia itu orang yang tajdidul wudu, yang memperbaharui wudu, kan wudunya sunnah karena dia masih punya wudu kan, masih punya wudu, kemudian dia memperbaharui wudunya, maka nggak harus menggunakan nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardun, nggak ada fardunya, nggak, kalau kan bukan fardu dia wudunya, sunnah. Makanya kita ngajari pada anak-anak nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari boleh lillahi ta'ala. Ya, kalau seandainya anak-anak masih kecil nggak apa-apa, daripada panjang-panjang nggak bisa. Ya udah niatnya aja diajarin nawaitul wudu'a li raf'il hadathi lillahi ta'ala gitu. Nggak usah fardhonnya, enggak. Karena tidak semuanya wudu itu fardu. Kalau dia tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu sunnah, tidak fardu. Wathani bermula rukun yang kedua atau al-fardu atsani. Ya, ini kan menggunakan lafadz fardun, furudun. Berarti kita bisa mentakdirkan wathani ay wal fardu atsani. Bermula fardu yang kedua. Ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh seluruh wajah. Seluruhnya, ya. Wa hadduhu dan wahadduhu bermula apa maknanya? Wawunya wawu istinafiyah itu. Wahadduhu bermula batasannya wajah tulan dalam keadaan panjangnya wajah itu sampai batas mana sih? Wahadduhu tulan ma, yaitu sesuatu baina manabiti sya'rir ra'si, ma yaitu sesuatu baina manabiti sya'rir ra'si, baina manabiti sya'rir ra'si, di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala, ya, di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala. Ghaliban, menjadi hal dalam keadaan umumnya atau dalam keadaan biasanya atau lumrahnya. Wa akhiril lihyaini, wa baina akhiril, aslinya gitu, wa baina akhiril lihyaini, dan di antara akhirnya dua lihyain, dua lihyun. Lihyatun itu janggut, ya, janggut. Wa bermula dia lihyani atau lihyaini al-admani, yaitu dua tulang al-ladani, yang keduanya yang butuh, yaitu yang tumbuh alaihima, atas keduanya al-ladani, al-asnanu, menjadi fa'ilnya yang butuh, al-asnanu, oleh beberapa gigi, as-sufla, yang bagian bawah atau yang bawah. Jadi disebut lihyun atau lihyatun itu adalah tempat tumbuhnya gigi yang bagian bawah. Wa yastami'u, dan berkumpul muqaddamuhuma oleh bagian depan keduanya, fi dzikni, dzalnya dibaca kasrah boleh, dziknun, dzaknun juga boleh, ya. Fi dzikni, di dalam dagu. Wa muakharuhuma, dan oleh bagian belakang keduanya, ya, fil udhuni, yaitu di telinga. Jadi bagian depannya itu di dagu, kemudian bagian belakangnya di telinga. Wahadduhu bermula batasannya dia wajah, ardon, dalam keadaan melebar. Kalau tadi ada tulan, ada panjang, ada ardon, ada lebar, ada panjangnya wajah dan lebarnya wajah. Lebarnya wajah ini sampai mana? Ma, yaitu sesuatu bainal udhunaini, di antara dua telinga. Nah, jadi lebarnya wajah itu di antara dua telinga, antara telinga ke telinga, itu ardon. Jadi lebarnya wajah. Kalau panjangnya tadi mulai dari atas ke bawah, ya. Jadi panjangnya wajah dari atas ke bawah, lebarnya wajah dari telinga ke telinga, yaitu ke samping.
Wa idza kana, dan apabila ada alal wajhi, atasnya wajah, sya'run, oleh rambut, khafifun, yang tipis, au kathifun, atau yang tebal, khafifun, yang tipis, au kathifun, atau yang tebal, wajib, maka wajib isalul ma'i, oleh menyampaikan air. Isalul ma'i itu menjadi fa'ilnya wajaba. Isalul ma'i, oleh menyampaikan air, ilaihi, kepadanya dia, sya'run, ma'al basyarati, beserta kulit, allati, yang tahtahu, di bawahnya dia, sya'run. Itu allati di situ membuang kalimah yang harus kita takdirkan, yaitu hiya atau kanat. Allati hiya siapa? Hiya al-basyarah. Al-basyarah itu tahtahu menjadi khobar, ya, mubtada khobarnya tidak punya mahal jumlahnya itu karena menjadi silatul mausul. Wa amma lihiyatur rajuli, adapun bermula jenggotnya lelaki, jenggot, kalau ini jenggotnya lelaki, al-kathifatu, dibaca rafa. Kenapa? Karena menjadi sifatnya lihyatu, bukan menjadi sifatnya rajuli, bukan. Al-kathifatu, yang tebal, bi allam yara, dengan sekiranya tidak melihat, al-mukhatabu, mukhatab, toknya di fathah boleh, yaitu orang yang diajak bicara, yang dikhutbahi. Mukhatab, khutbah itu kan yang berbicara, khutbah. Kalau baca mukhatab, toknya di fathah, berarti orang yang diajak bicara. Kalau baca mukhatib, dia orang itu yang berbicara. Jadi boleh menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dibaca toknya fathah maupun toknya kasrah. Bi alam yara, dengan sekiranya tidak melihat, al-mukhatabu, oleh orang yang diajak bicara, basyarataha, pada kulitnya lihyah, min khilaliha, dari celah-celahnya, lihyatun, janggut. Jadi batasan, ukurannya, kadar ukuran, jenggot yang tebal itu bagaimana? Jadi kalau misalnya kita di hadapan orang itu tidak bisa melihat kulit kita di celah-celah rambut yang tebal itu, jenggot yang tebal itu, berarti itu termasuk tebal. Tapi kalau orang itu di hadapan kita dan dia masih bisa melihat kulit kita di sela-sela rambut yang tumbuh di jenggot itu, maka jenggotnya termasuk yang tipis. Itu adalah ukuran jenggot tebal. Fayakfi, maka cukup, ghuslu dhahiriha, oleh membasuh luarnya lihyah. Jadi kalau jenggotnya itu tebal, enggak harus disela-selai sampai ke kulit, tidak. Kalau tebal loh ya, tadi sudah ada tahu ukurannya tebal. Bi khilafil khafifati, dengan perbedaan jenggot yang tipis. Itu juga naat membuang man'ut, ya. Naatnya ada membuang man'ut. Aslinya gini, bi khilafil lihyati al khafifati, ya, dengan berbeda jenggot yang jenggot yang tipis. Wahia, bermula dia al-lihyatu al-khafifah, ma, yaitu sesuatu, yara, yang melihat, al-mukhatabu, oleh orang yang diajak bicara, basyarataha, pada kulitnya dia lihyah. Kalau bisa dilihat berarti itu tipis, kulitnya bisa lihat dari sela-selanya, min khilaliha. Fayajibu, maka wajib, menjadi jawab amma di atas. Isalul ma'i, oleh menyampaikan air, li basyaratiha, pada kulitnya dia lihyah, karena jenggotnya tipis. Wa bi khilafil lihyati imra'atin, dan dengan perbedaannya jenggotnya perempuan. Wa khuntha, dan jenggotnya banci, ya, banci kalau di sini khuntha sini adalah orang yang memiliki dua kemaluan, ya, bukan bencong, bukan. Kalau bencong itu laki-laki yang menyamar seperti perempuan, itu bencong. Ini khuntha. Fayajibu, maka wajib, isalul ma'i, oleh menyampaikan air, li basyaratihima, pada kulit keduanya, yaitu kulitnya imro'ah dan khuntha. Walau kathufa, walaupun ada oleh dia lihyahnya imro'ah wa khuntha, kathufa, yaitu tebal keduanya. Wala buddha,
wala buddha dan dan tidak boleh tidak, ya. Kalau makna Jawa dan lan ora kena ora, wala buddha dan tidak boleh tidak boleh menjauh itu kan, ma'a ghuslil wajhi beserta membasuh wajah, min ghusli juz'in dari membasuh bagian min ar-ra'si dari kepala, war raqabati dan dari tengkuk raqabah, wa ma dan dari suatu tahta dzikni yang di bawahnya dagu. Wa tsalitsu ay al fardu wal fardu ats-tsalitsu. Ini banyak sifat yang membuang mausufnya atau banyak naat yang membuang man'utnya. Aslinya adalah wal fardu gitu. Wal fardu ats-tsalitsu. Wal fardu ats-tsalitsu bermula fardu yang ketiga. Ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kepada dua siku. Fa illam yakun, di dalam satu naskah ya, Mimba Tinusakhin itu ma'al mirfaqain, pakai ma'a bukan pakai ila. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini begitu. Kalau ini pakai ila. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu baginya diaman mirfaqani oleh dua siku, utubira maka diiktibarkan, ya, dikadarkan atau diiktibarkan, diambil pelajaran qadruhuma terhadap kadar keduanya mirfaqun, itu mirfaqun. Wa yajibu dan wajib ghusluma oleh membasuh sesuatu alal yadaini di atas dua tangan, min sya'rin dari jenisnya rambut, wa sil'atin dan dari jenisnya kulit yang menonjol. Sil'ah itu adalah tonjolan atau benjolan seperti bisul atau tulang yang patah kemudian menonjol, atau kulit yang luka atau kapalan misalnya. Itu sil'ah, sesuatu yang menonjol dari kulit. Wa usbu'ain dan dari beberapa jari, zaidatin yang tambah, misalnya kita punya jari 6 ya, yang 6-6-nya dibasuh. Wa dhafira dan dari beberapa kuku-kuku, walaupun kukunya panjang ya wajib dibasuh, ya wajib dibasuh. Wa yajibu dan wajib izalatuma, oleh menghilangkan, kalau izalah saya artikan menghilangkan, kalau raf'u mengangkat. Izalatuma oleh menghilangkan sesuatu, tahtaha yang di bawahnya, yatun min wasakhin dari jenis kotoran apapun, yamna'u yang mencegah oleh wasakh, usulal ma'i pada sampainya air. Wajib ya, kalau di kulit yang tempat wudu itu ada cat misalnya, ada kotoran apapun ya harus dihilangkan dulu, kalau enggak ya enggak sah. Warabi'u bermula fardu yang keempat, wal fardu ar-rabi'u, seperti tadi bermula fardu yang keempat, mashu ba'dir ra'si, yaitu mengusap, ya bedakan antara membasuh dengan mengusap. Mengusap sebagian kepala, bukan rambut, karena kepala itu banyak yang enggak punya rambut, yaitu kepala botak. Min dzakarin dari jenisnya lelaki, au untha atau wanita, au khuntha atau banci, au mashu ba'di sya'rin atau membasuh sebagian rambut. Lah kalau seandainya kepalanya ada rambut, fi haddir ra'si di dalam batasannya kepala. Tadi kan sudah dijelaskan yang termasuk bagian wajah mana, yang termasuk bagian kepala mana. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam An-Nawawi itu menjelaskan tentang batasan, ya, batas wilayah wajah, mana yang termasuk batas wilayah wajah dan mana yang termasuk batas wilayah kepala. Itu sampai hampir 3 lembar itu hanya menjelaskan tentang perbedaan ulama menentukan batas wajah dan batas rambut kepala, ya, apalagi kalau menentukan batas wilayah negara. Wala tata'ayyanu dan tidak menyatakan al yadu oleh tangan, lil mashi untuk mengusap. Jadi tidak harus mengusapnya harus menggunakan tangan, tidak. Bal ya juzu, bal bahkan ini balnya ini bermakna tetapi, karena diawali oleh
kalam manfi, yaitu la tata'ayyanu tadi. Bal yajuzu, akan tetapi boleh bi khirqatin dengan sobekan kain, wa ghairiha dan dengan selainnya khirqah. Misalnya nggih, ada sobekan kain yang tergantung tidak pakai tangan loh ya. Sobekan kain yang tergantung kan basah, bukan yang kering. Yang basah kemudian kepala kita diusapkan begitu, itu sah gitu. Walau ghusala, walaupun membasuh oleh dia mutawaddi ra'sahu pada kepalanya, badala maksudnya pada pengganti mengusapnya jaza, maka boleh ya. Ya kalau membasuh lebih bagus. Walau wadu'a, walaupun meletakkan oleh dia mutawaddi yadahu pada tangannya al-mablulata yang basah, yang dibasahi. Ini mablulah ini adalah sigatul maf'ul, yang dibasahi terhadap dia yadun. Walam yuharrik, dan tidak menggerak-gerakkan oleh mutawaddi, orang yang berwudu, padanya yadun yang al-mablulah, jaza maka boleh oleh dia wudu. Jadi jelas walau wadu ayatuhu al-mablulata. Jadi kalau seandainya tangannya itu basah kemudian diletakkan di kepalanya tanpa digerak-gerakkan, plek gitu aja ditempelkan, ya jaza boleh. Wal khamisu, bermula fardu yang kelima, ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, dalam sebagian naskah ma'al ya, ma'al ka'baini. Ghuslur rijlaini yaitu membasuh, ini membasuh lagi kalau kaki tidak mengusap. Ghuslur rijlaini yaitu membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kepada kedua mata kaki. Illam yakun, jika tidak ada al-mutawaddi'u oleh orang yang berwudu, labisan, yaitu orang yang memakai lul khufaini, pada dua sepatu boot. Sepatu boot itu sepatu yang memiliki tutup agak tinggi ya. Fa in kana, maka jika ada oleh dia mutawaddi labisahuma, yaitu orang yang memakai dua sepatu boot, wajaba maka wajib alaihi, atasnya dia mutawaddi, mashul khuffaini, oleh mengusap dua sepatu boot, au ghuslur rijlaini, atau oleh membasuh dua kaki. Wa yajibu, dan wajib, ghuslu ma, oleh membasuh sesuatu, alaihima, di atasnya dua rijlain, dua kaki, min sya'rin, dari jenisnya rambut, wa sil'atin, dan dari benjolan kaki ya, tadi sudah jelaskan sil'ah, awa usbu'in, dan dari jari-jari zaidatin, yang nambah. Kalau jari kakinya 6, 7 ya tambah semua, kama sebagaimana suatu sabaqah yang telah terdahulu oleh dia, ma fil yadaini, di dalam bab tentang kedua tangan. Fil yadaini tadi sudah dijelaskan. Wasadisu, bermula fardu yang ke-6 sekarang. At-tartibu, yaitu tertib urut, berurutan, fil wudu'i, di dalam wudu', alama, atas sesuatu, artinya al-wajhi, wajah, alladhi, yang dzakarna, telah menyebutkan oleh kami, hu, pada dia, alladhi, fi addil furudi, di dalam jumlah adat ya, di dalam jumlahnya fardu-fardunya wudu. Falau nasya, maka fa-nya adalah fa atof. Falau nasya, lalu kalau seandainya lupa oleh dia mutawaddi, nasya, lupa oleh dia mutawaddi, at-tartiba, pada urutan, lam yakfi, maka tidak cukup oleh dia wudunya ya, lam yakfi al wudu'u. Walau ghusala, kalau seandainya membasuh oleh mutawaddi arba'ata a'dha'in, pada 4 beberapa anggota wudu, taf'atan itu dalnya di fathah, berarti masdar marrah, fa'alatan, itu sekalian ya, taf'atan itu ya sekalipun, sekali tempo. Jadi ghusala arba'ata a'dha'in, membasuh pada 4 beberapa anggota wudu, taf'atan wahidatan, yang satu ya, sekali. Misalnya kita wudunya di kolam renang atau di sumur atau di sungai atau di lautan, berwudu, 4-4-nya dibasuh sekaligus, jris,
daf'atan wahidatan begitu. Biizni dengan izinnya dia mutawaddi, irtafa'a maka terangkat hadatsu wajhihi oleh hadas wajahnya mutawaddi faqat maka saja. Jadi kalau seandainya dia wudunya di lautan sambil berendam atau di sungai ya atau di kolam renang, langsung empat-empatnya dibasuhkan, tangan, wajah, tangan, kaki, ya kepala, seluruh begitu. Itu yang terhitung hanya wajahnya saja. Wa sunanuhu ay al wudu. Kita lanjutkan berikutnya insyaallah taala, wallahu taala alam bisawab.